hari ini kita akan memulai kegiatan MPLS kita yang ketiga. Maka pada hari ini sebelum kegiatan dimulai, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami, khususnya pada hari ini, anugerah kesehatan, keceriaan, dan kebahagiaan. Ya Bapa, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan kami, yaitu MPLS hari yang ketiga. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, kiranya Engkau juga menyertai mereka. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, semua sehat, semua bergembira. Pagi hari ini akan kita lanjutkan kegiatan kita MPLS. Setelah kalian mendapatkan banyak hal sejak 2 hari ini, maka pada kesempatan ini selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, semua sehat, semua bergembira. Pagi hari ini akan kita lanjutkan kegiatan kita MPLS. Setelah kalian mendapatkan banyak hal sejak 2 hari ini, maka pada kesempatan ini selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, semua sehat, semua bergembira. Pagi hari ini akan kita lanjutkan kegiatan kita MPLS. Setelah kalian mendapatkan banyak hal sejak 2 hari ini, maka pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah seorang tokoh yang memiliki nilai tahu terima kasih dalam kehidupannya. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah seorang tokoh Indonesia yang sekarang ini menjadi besar namanya, yaitu Suwardi Suryaningrat. Anak-anak, pada tahun 1919 kita tahu bahwa Indonesia dalam penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh nasional berjuang untuk mengusahakan kemerdekaan bagi bangsanya. Suwardi dan beberapa temannya tentu menjadi lawan, menjadi rintangan bagi pemerintah Belanda. Maka akhirnya Suwardi, Dr. Cipto, dan Dewes Dekker dibuang ke negeri Belanda, yaitu tepatnya di kota Den Haag. Sampai di sana sungguh mengejutkan. Apa yang terjadi? Saat itu terdengar suara berisik, plok, 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 suara
sepatu jalan naik ke sebuah apartemen tua. Itulah tempat yang ingin ditempati Suwardi dan teman-temannya mengawali pembuangannya di negeri Belanda. Dia memilih sebuah apartemen yang tua dan itu pun di lantai yang paling atas. Karena apa? Karena tidak mampu untuk membayar hotel yang harganya cukup mahal. Namun demikian, Suwardi tetap memberikan semangat kepada teman-temannya. Dia tidak mengeluh, dia tidak merasa susah, dan dari kata-katanya itu dia menyemangati teman-temannya. Lalu nilai apa yang bisa kita ambil dari sikap Suwardi itu? Yaitu tidak mengeluh dan menerima apa adanya dengan penuh syukur. Selanjutnya mengawali perjalanan pembuangan hari-hari pertama. Suwardi, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dawes Dekker, dan Sutartinah istri Suwardi selalu bekerja keras untuk hidup di negara pembuangan. Maka Suwardi, Dr. Cipto, dan Dawes Dekker berusaha untuk mencari pekerjaan yang bisa menghidupi mereka. Suwardi dengan keahliannya sebagai jurnalistik dan juga Dr. Cipto, Dawes Dekker itu membuat tulisan-tulisan di mana karya-karya tulisan itu bisa menghasilkan uang. Demikian juga Sutartinah istrinya. Dia selalu memikirkan bagaimana nasib hidup mereka dalam pembuangan. Keempat orang itu berusaha bagaimana mendapatkan uang, mendapatkan hasil sehingga bisa untuk hidup. Demikian juga di tengah-tengah dinginnya salju di kota Den Haag, Sutartinah mencari kesana kemari pekerjaan. Akhirnya karena kegigihannya, Sutartinah bisa bekerja di sebuah taman kanak-kanak. Disitulah mereka berempat mendapatkan uang yang bisa untuk hidup dan bisa untuk mendukung perjuangannya. Yaitu perjuangan apa? Ingin mencerdaskan hidup bangsanya melalui tulisan-tulisannya. Pada suatu hari, Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Sutartinah, dan Suwardi sendiri berbagi tugas. Dr. Cipto disuruh untuk berbelanja di sebuah toko. Apa yang terjadi ketika pulang? Dr. Cipto Mangunkusumo terdapati tasnya kosong. Lalu ketika orang itu tercengang, lalu Suwardi menanyakan apa yang terjadi. Dr. Cipto mengatakan, ini belanja yang aku perlukan. Apa yang terjadi anak-anak? Yang didapatkan cuma 1 ons beras. Coba bayangkan, 1 ons beras. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena saat itu negeri Belanda dilanda perang dunia, sehingga barang-barang yang seharusnya datang ke negeri Belanda itu di stop. Anak-anak bisa bayangkan betapa malangnya nasib rakyat Belanda saat itu. Dr. Cipto menceritakan semuanya itu. Tetapi Suwardi tetap memberikan semangat kepada mereka. Sudah, tidak apa-apa, kita syukuri. Ini kita lihat satu kebaikan. Meskipun beras 1 on ini, bagaimana kita bisa hidup? Maka solusinya adalah bagaimana kita belajar untuk memakan roti. Satu kebiasaan yang mungkin tidak terbiasa dimakan ketika dia masih di tanah air. Anak-anak yang terkasih, di sini apa nilai yang bisa kita ambil dari kebaikan atau karakter dari Suwardi? Dia selalu mensyukuri, selalu mengambil atau menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan
dan bukan kesulitan. Inilah yang ditunjukkan oleh Suwardi. Selanjutnya, hari demi hari, tahun demi tahun, mereka berempat di pembuangan. Dan Douwes-Dekker mendapat kesempatan studi atau belajar ke negara Jerman. Belanda dengan Jerman itu adalah negara yang bertetangga. Dan apa yang terjadi juga dalam diri Dr. Cipto Mangunkusumo, kesehatannya semakin hari semakin tidak membaik. Namun Suwardi tetap bersemangat, tetap bersungguh-sungguh di dalam menjalankan aktivitas di tempat pembuangan di negeri Belanda. Anak-anak, tadi Pak Sur sampaikan bahwa di dalam masa pembuangan Suwardi dan teman-temannya itu selalu melakukan aktivitas yang berguna, yaitu menulis di dalam dunia masyarakat luas. Istilahnya adalah bergerak di bidang jurnalistik. Dia mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan gagasan-gagasannya, dan itu yang selalu diberikan kepada rakyat Indonesia. Alhasil, pada sekitar tahun 1919, tadi Pak Sur mengatakan bahwa masa pembuangan itu terjadi pada tahun 1914. Jadi selama 5 tahun Suwardi dan teman-temannya itu berada dalam pembuangan di negeri Belanda. Maka ketika Douwes-Dekker melanjutkan studi ke Jerman, lalu kondisi Dr. Cipto Mangunkusumo sudah tidak lagi membaik, akhirnya Dr. Cipto pulang ke tanah air. Suwardi dan istrinya tinggal di negeri Belanda. Mereka mulai mengumpulkan tulisan-tulisan, ungkapan-ungkapan, gagasan-gagasan yang ia tulis selama dalam pembuangan itu. Maka Suwardi berkeinginan ingin memperingati ulang tahun masa pembuangannya. Dia mulai mengumpulkan tulisan-tulisan yang telah dia curahkan. Maka ia menyuruh kepada istrinya, Sutartinah yang tadi Pak Sus katakan selalu mendampingi, selalu memberi dukungan kepada suaminya dan teman-teman suaminya itu. Yang ingin saya sampaikan bahwa Suwardi memiliki sikap menghargai jerih payah, memberikan penghargaan terhadap jasa istri, memberikan apresiasi, memberikan semangat terima kasih kepada istri. Lalu akhirnya pada sekitar bulan Mei 1919, Suwardi ingin mengumpulkan tulisan-tulisan teman-temannya ketika dibuat sebelum masa pembuangan ke negeri Belanda. Dan dia menyuruh kepada istrinya, "Nih, tolong ambilkan tulisan-tulisan Dr. Cipto yang ia tulis sebelum menuju ke pembuangan." Sendika dawuh, Pak. Luar biasa. Istri Suwardi di tengah-tengah kesulitan, dia setia mendampingi suaminya. Dari situ anak-anak, tulisan-tulisan yang pernah dia kumpulkan, baik Suwardi sendiri, Dr. Cipto, Douwes-Dekker, dikumpulkan, dijadikan satu. Tulisan-tulisan tersebut menjadi sangat berharga
untuk menyemangati bangsa Indonesia sehingga lepas dari masa-masa yang sulit, terutama dalam kebodohan. Akhirnya anak-anak, perjuangan Suwardi tentu tidak sia-sia. Di masa pembuangan di negeri Belanda yang berlangsung 5 tahun, dia selalu kuat, teguh dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan nilai yang bisa kita ambil dari sikap Suwardi ini adalah dia selalu menjaga barang-barang miliknya dengan baik. Apa buktinya? Arsip-arsip, surat-surat, tulisan-tulisan yang mungkin tidak berharga, tidak ada artinya. Dia menganggap bahwa itu sesuatu yang amat berharga sebagai wujud perjuangan mereka. Maka pada 16 Juli 1919, Suwardi bersama istrinya pulang ke tanah air. Lalu apa yang dikerjakan di tanah air? Dia melanjutkan perjuangannya yang terjun di bidang jurnalistik. Maka tidak mengherankan dia membuka beberapa tempat yang digunakan untuk menuliskan ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan untuk menyemangati bangsa Indonesia. Dan akhirnya pada tahun 1922 Suwardi mendirikan sekolah yang pertama yang dikenal dengan pendidikan taman siswa. Dan setelah dia mendirikan pendidikan taman siswa, dia mengganti namanya dengan Ki Hajar Dewantara. Anak-anak yang terkasih, semoga cerita dari Pak Sur tentang semangat cita-cita Suwardi ini dapat kita teladani, terutama nilai-nilai terima kasih, nilai-nilai kokoh, nilai-nilai keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan kegiatan MPLS.
penghargaan kepada otoritasku. Untuk yang mereka lakukan, ku tulis terima kasihku. Bersyukur atas yang ku dapat, tak pernah mengeluh. Ku hitung berkat-berkat, pelihara semua milikku. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya. Agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Tunjukkan penghargaan kepada otoritasku. Untuk yang mereka lakukan, ku tulis terima kasihku. Bersyukur atas yang ku dapat, tak pernah mengeluh. Ku hitung berkat-berkat, pelihara semua milikku. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya. Agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Tunjukkan penghargaan kepada otoritasku. Untuk yang mereka lakukan, ku tulis terima kasihku. Bersyukur atas yang ku dapat, tak pernah mengeluh. Ku hitung berkat-berkat, pelihara semua milikku. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya. Agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Ratna akan mengajak anak-anak khususnya kelas 1, 2, dan 3 untuk membuat keterampilan. Ya, keterampilan apa ya hari ini? Tentunya keterampilan hari ini ada kaitannya dengan karakter tahu berterima kasih. Masih ingat hewan apa yang melambangkan karakter tahu berterima kasih? Apa ya? Ya, hewan landak. Jadi, hari ini kita akan membuat keterampilan hewan landak. Sebelum memulai, mari kita teriakkan semangat kita. Aku, anak hebat, siap melakukan. Yes! Sekali lagi anak-anak yang lebih semangat. 1, 2, 3. Aku, anak hebat, siap melakukan. Yes! Oke, kita ulangi sekali lagi yang lebih semangat. Aku, anak hebat, siap melakukan. Yes! Oke, luar biasa anak-anak semuanya. Kalian hebat. Yuk anak-anak, kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan 1 butir telur yang sudah direbus. Untuk telurnya bebas ya anak-anak, boleh telur ayam ataupun telur bebek. Yang kedua, daun pandan wangi. Daun ini biasanya digunakan untuk memasak. Yang ketiga, 3 butir biji kacang hijau. Yang keempat, tusuk gigi atau bisa menggunakan lidi yang sudah dibersihkan. Langkah pertama, ambil daun pandannya, lalu gunting membentuk persegi panjang seperti contoh dari Ibu Ratna. Setelah itu silakan bentuk daunnya membentuk ujungnya runcing. Ini contoh dari Ibu Ratna. Nah, sudah ada contohnya anak-anak. Silahkan dikreasi ya, tidak harus persis dengan Ibu Ratna. Buatlah potongan ini secukupnya karena daun ini akan menjadi bulu dari landak. Setelah kalian sudah membuat durinya atau bulunya, silakan pasangkan atau tancapkan duri-duri ini atau bulu-bulu ini pada bagian badan landak. Seperti ini contohnya. Coba lihat anak-anak, tata bulu-bulu ini sampai separuh bagian dari telur ini ya, yang rapi. Nah, sekarang setelah
Setengah dari badan telur tadi sudah penuh dengan bulu, saatnya kita pasang bagian mata dan mulut. Kita gunakan ini ya anak-anak. Ini bisa untuk melubangi mata dan mulut. Setelah lubang, baru kita pasang biji kacang hijaunya. Hati ya masanya. Ditekan saja supaya masuk ke dalam. Nah, sekarang sudah jadi landaknya. Jika kalian kesulitan mencari daun pandan, silahkan kalian cari dengan bahan-bahan alam yang lainnya. Selamat mencoba! Halo anak-anak, hari ini kita akan membuat apa? Siapa yang tahu? Ya, kita akan membuat keterampilan kacamata berterima kasih. Mau tahu apa saja bahannya? Silakan dilihat. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan kardus bekas atau kertas karton. Seperti ini. Ini dari kardus bekas jajan atau makanan itu ya. Kalian tidak usah perlu cari kemana-mana, bisa di rumah. Yang kedua, bisa kalian gunakan kertas lipat. Yang ketiga, alat tulis yaitu pensil, penghapus, lem, dan gunting. Bisa menggunakan untuk cutter juga bisa. Yang keempat adalah kertas mika. Kalau kalian tidak mempunyai di rumah, kalian bisa menggunakan plastik biasa. Nah, ayo kita lanjut ke caranya.
ketemu lagi dengan Pak Yu. Kemarin kita sudah berjumpa dan membahas tentang Pancasila. Masih ingat anak-anak apa kemarin yang kita bahas? Ya, bagus sekali. Jadi kita kemarin membahas sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan lambang kepala banteng. Kali ini Pak Yu juga akan kembali meneruskan tentang pengamalan Pancasila, khususnya sila keempat. Kemarin kita sudah membicarakan bagaimana pelaksanaan sila keempat di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kemarin contohnya pelaksanaan di rumah. Jadi di dalam sila keempat di sana terkandung bahwa setiap warga negara punya hak, punya kewajiban, dan punya kedudukan yang sama di dalam pemerintahan dan juga di dalam hukum. Kemudian kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Di dalam keluarga, anak tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang tua. Begitu pula orang tua juga tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Jadi yang baik sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang keempat itu adalah kita harus selalu bermusyawarah. Nah, musyawarah itu apa? Ya, musyawarah itu semacam rundingan. Ya. Jadi berembuk, berunding bersama. Nah, satu misal, mamahmu pada hari ini akan memasak, lalu mamahmu bertanya kepada kalian, "Nak, hari ini mama harus masak apa?" Lalu kamu menyampaikan, "Oh, masak soto, mah." Lalu kepada kakakmu ditanya, "Kalau kakak bagaimana?" "Oh, saya suka kari," misalnya. Kepada papa ditanya, "Papa, hari ini mama harus masak apa?" Misalkan ada usulan lain yang tidak sama dengan yang lain. Maka ada beberapa perbedaan di dalam menentukan hari ini mama harus masak apa. Nah, kalau menemui seperti itu maka harus dirundingkan. Nah, dalam perundingan misalnya akhirnya disepakati bahwa oh hari ini masak soto. Maka yang tadi punya usul masak kari, mungkin ada yang usul masak oh hari ini sayur bening. Nah, tapi karena keputusannya adalah hari ini memasak seperti yang tadi diusulkan dan disepakati, maka yang usulannya tidak diterima hari ini harus mau menerima hasil keputusan bahwa hari ini masakan sesuai dengan yang sudah disepakati dan harus menerima. Nah, hal ini merupakan contoh pelaksanaan pengamalan Pancasila sila yang keempat. Jadi mudah sekali kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Hal-hal yang kecil. Akan piknik. Misalnya hari Minggu kita akan piknik. Kamu ditanya, mau piknik kemana? Ke Bali. Kakaknya ditanya, oh saya mau ke Malang. Oh saya mau ke Singapura. Nah misalkan. Tetapi akhirnya disepakati, oh sekarang ke Malang dulu karena situasinya seperti ini misalnya. Maka yang tadi usul ke Bali, ke Singapura atau mungkin ke tempat yang lain, ya harus menerima bahwa besok Minggu pikniknya ke Malang. Nah, apa yang sudah dilakukan dalam keluarga ini tadi, itu sudah merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila sila yang keempat. Jadi, kita harus mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sila pertama sampai kelima. Nah, kali ini memang kita akan fokus ke sila yang keempat. Jadi anak-anak sudah paham? Segala sesuatu harus dirundingkan. Di dalam sila keempat dikatakan musyawarah. Nah, di dalam musyawarah pasti nanti akan ada satu kesepakatan. Apa tujuan musyawarah?
Musyawarah tujuannya adalah untuk mencapai kata sepakat atau kata mufakat. Artinya apa sepakat atau mufakat? Ya sama artinya dengan setuju. Jadi yang tadinya usul A, usul B, usul C, usul D, tapi kesepakatannya adalah usul A yang dilaksanakan, maka yang usul B, usul C, usul D harus menerima dengan hati lapang, dengan lapang dada, harus menerima dengan ikhlas bahwa yang dilaksanakan adalah usul A. Nah, jadi mudah kan untuk melaksanakan kegiatan ini, untuk melaksanakan pengamalan Pancasila, khususnya sila keempat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang kecil-kecil saja. Nanti kalau dalam skala yang besar seperti di negara kita, para anggota dewan DPR itu juga sama, mereka bermusyawarah. Anak-anak pasti sudah pernah melihat di dalam televisi kan, mereka berembuk bermusyawarah untuk menentukan negara ini harus dibuat bagaimana, harus membangun apa. Nah, itu dimulai dari contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga dulu. Di sekolah kalian juga sama, ya, di dalam kelas juga sering kalian mungkin tidak merasakan bahwa itu adalah kegiatan musyawarah yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila keempat. Apa misalkan mau piket, nah, si A piket ini, si B piket ini, mau menentukan kegiatan apa, diajak berembuk. Contoh paling mudah adalah pemilihan ketua kelas. Nah, kalian mengusulkan siapa ketua kelasnya? Oh, si A, si B, si C, si D. Ini namanya tidak sepakat karena ada beberapa pilihan. Yang namanya sepakat itu hanya satu kata. Tapi kalau ada beberapa pilihan itu berarti belum sepakat, maka harus dimusyawarahkan. Nah, yang lain masih banyak hal-hal contoh pelaksanaan Pancasila sila keempat di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu nanti akan kita bahas pada hari-hari berikutnya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kiranya hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Salam sehat. Selamat siang anak-anak, masih semangat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Masih ya? Anak-anak baru saja kalian mengikuti kegiatan membuat keterampilan, mendengarkan tentang penanaman nilai Pancasila sila yang keempat. Anak-anak, tugas hari ini dari Ibu adalah tugas karakter, yaitu anak-anak melakukan satu perbuatan tindakan nyata terima kasih kepada orang tua, kepada alam, dan kepada sesama. Contoh kepada alam misalnya, hal yang sangat sederhana yang bisa kalian lakukan. 1. Menyirami tanaman baik pada saat kalian berada di rumah maupun di sekolah. Mau menanam tanaman di lingkungan rumah agar lingkungan rumah menjadi aman, nyaman, indah, dan asri. Bisa juga kalian kalau di rumah mempunyai hewan peliharaan, anak-anak harus memelihara dengan baik dengan cara memberi makan dan minum secara teratur, membersihkan kandang secara teratur, bila sakit segera diobati. Kepada orang tua misalnya, anak-anak yang bisa kamu lakukan, membantu orang tua kalian bila orang tua kalian sedang repot atau sedang sakit, atau bisa juga membantu. Selamat siang anak-anak, masih semangat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Masih ya? Anak-anak, baru saja kalian mengikuti kegiatan membuat keterampilan, mendengarkan penanaman nilai Pancasila sila yang keempat. Anak-anak, tugas dari Ibu hari ini adalah tugas karakter, yaitu anak-anak melakukan satu tindakan nyata perbuatan terima kasih kepada alam, orang tua, dan sesama. Kepada alam contohnya, anak-anak bisa menyirami tanaman pada saat di rumah maupun di sekolah.
Bisa juga anak-anak menanam tanaman di lingkungan rumah agar lingkungan rumah menjadi nyaman, asri, dan indah. Bisa juga anak-anak menjaga dan merawat hewan peliharaan yang kalian pelihara dengan baik dengan cara memberi makan dan minum secara teratur, membersihkan kandang secara teratur, dan apabila sakit segera diobati. Yang kedua, kepada orang tua. Banyak hal yang sudah kalian terima dari orang tua kalian masing-masing. Contohnya, membantu orang tua di rumah apabila orang tua sedang repot atau sedang sakit. Mau menjaga, merawat, menemani orang tua yang sedang sakit. Atau bisa juga kalian mengucapkan terima kasih kepada orang tua karena kalian sudah didampingi pada saat kalian belajar. Yang ketiga, kepada sesama. Contoh, mau berbagi, menolong orang lain yang membutuhkan atau kena musibah, menghibur teman yang sakit, menjenguk teman yang sakit, dan masih banyak hal yang bisa kalian lakukan. Itu hanya contoh-contoh dari ibu, yang lain juga boleh. Jelas anak-anak tugas dari ibu hari ini? Jelas ya? Tugas itu nanti kamu kirim lewat foto atau video, kemudian kamu kirim ke guru kelas masing-masing. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat. Banyak kegiatan yang sudah anak-anak lakukan dari pagi hingga siang hari ini. Tadi diawali dengan berdoa, kemudian bernyanyi, kemudian membaca sajak, mendengarkan penanaman nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, diajak juga membuat prakarya dan mendengarkan cerita. Pada hari ini anak-anak mendengarkan cerita sejarah yang berjudul Pembuangan yang Indah. Siapa yang diceritakan anak-anak? Ya, Ki Hajar Dewantoro. Beliau mendapat sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Beliau beserta istrinya, Ibu Sutartinah, dan dua temannya, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dowes Dekker. Tiga orang ini dalam sejarah disebut dengan tiga serangkai. Melalui cerita ini tadi, Ki Hajar Dewantoro juga memberikan teladan kepada kita untuk tahu berterima kasih. Ki Hajar Dewantoro beserta istri dan kedua temannya mengalami pembuangan di Den Haag dan di Nederland. Bagaimana kehidupan mereka di tempat pembuangan tersebut? Mengalami kesulitan. Tapi sikap berterima kasih apa yang ditunjukkan dalam cerita tersebut? Ki Hajar Dewantoro beserta teman-temannya tidak mengeluh. Ki Hajar Dewantoro juga memberi kesempatan untuk menghargai istrinya, memberikan penghargaan pada istrinya yang pada saat kesulitan bisa membantu dengan baik. Saat betul-betul mengalami kesulitan ekonomi, semua menjadi cemas, menjadi bingung. Tapi Ki Hajar Dewantoro bisa memberikan penghiburan kepada teman-temannya dan istrinya dengan senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan, bukan kesulitan. Dengan demikian menggambarkan bahwa Ki Hajar Dewantoro senantiasa bersyukur, baik dalam keadaan yang baik maupun yang kurang baik. Juga diberi contoh untuk tidak enggan untuk secara lisan bahkan secara tertulis mengucapkan terima kasih terhadap orang yang sudah berbuat baik kepadanya.
Ki Hajar Dewantoro kepada istrinya mengucapkan terima kasih atas pendampingannya pada saat-saat mengalami kesulitan. Maka anak-anak, mari kita juga meneladani Ki Hajar Dewantoro. Kita memberikan ucapan terima kasih, memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada teman atau siapa saja yang sudah berbuat baik kepada kita. Jangan khawatir, jangan takut membuat orang lain menjadi sombong. Justru sebaliknya, kita berpikir positif. Dengan jujur kita mengucapkan terima kasih, berarti kita menghargai orang tersebut, menganggap orang tersebut berarti, dan pasti akan menumbuhkan semangat dan kreativitas. Yang selanjutnya, teladan yang diberikan Ki Hajar Dewantoro adalah beliau merawat dengan baik barang-barang yang dimilikinya. Maka marilah anak-anak kita meneladan Ki Hajar Dewantoro yang selalu bersyukur dan berterima kasih dalam situasi apapun, dalam situasi menyenangkan maupun kurang menyenangkan, dalam situasi yang mudah maupun situasi yang sulit. Kepada siapa saja kita harus berterima kasih. Tentunya yang pertama adalah kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan segalanya kepada kita, kepada anak-anak. Anugerah kehidupan, talenta, keselamatan, orang tua yang baik. Kepada orang tua yang sudah membesarkan kalian, kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendidik kalian, kepada teman-teman yang sudah mengajak kalian bermain, mungkin juga membantu belajar, mungkin sudah berbagi, atau bahkan sudah berani memberikan saran, kritik, masukan kepada kita. Kita harus justru berterima kasih, karena itu akan membangun pribadi kita menjadi lebih dewasa. Dan juga kita harus berterima kasih kepada siapa saja yang sudah berbuat baik kepada kita. Anak-anak, kalian harus bangga juga sekolah di SDK Santa Maria ini, karena sekolah kita juga sudah membiasakan budaya terima kasih. Anak-anak ingat 5 S tomat: sapa, salam, solider, sopan, tolong, dan terima kasih. Maka marilah terus kita kembangkan, karena dengan budaya terima kasih, kita dan juga orang lain akan semakin menjadi pribadi yang lebih baik, dan orang lain sungguh-sungguh merasa dirinya berharga, berarti bagi orang lain. Anak-anak, mari terus kita kembangkan, kita lakukan budaya terima kasih kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Bu Eli, kami perwakilan orang tua dari siswa-siswi kelas 1 menyerahkan putra-putri kami untuk mendapatkan pendampingan belajar di sekolah SDK Santa Maria ini. Saya bangga menjadi siswa kelas 1 di SDK Santa Maria. SDK Santa Maria optimis, bersama kita meraih prestasi. Yes! Yang terhormat Suster Justin Putri Kasih selaku Pamuk Unit SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 1 sampai 6 tahun pelajaran 2020-2021 SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Yang sangat saya sayangi dan banggakan anak-anakku siswa kelas 1 sampai 6 SD Katolik Santa Maria Tulungagung tahun pelajaran 2020-2021. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan ini selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 di SD Katolik Santa Maria Tulungagung dapat terlaksana dan telah selesai dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Suster Pamong Unit, Panitia Pelaksana MPLS, Bapak Ibu orang tua, dan juga anak-anak yang telah membantu, mendukung, dan bekerja sama, sehingga kegiatan MPLS dapat berjalan dengan baik dan lancar, meskipun tanpa kegiatan tatap muka dan hanya dilakukan melalui live streaming ataupun rekaman video karena kondisi saat ini masih terdampak pandemi COVID-19. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Harapan kami semoga dengan kegiatan MPLS selama 3 hari ini, anak-anak dapat semakin mengenal lingkungan kelas yang baru, khususnya untuk adik-adik kelas 1, serta lingkungan kelas yang baru, khususnya untuk kakak-kakak kelas 2 sampai dengan kelas 6. Siswa mengenal guru kelas dan guru pengajar lainnya. Demikian juga Bapak Ibu guru mengenal siswa-siswinya, meskipun hanya secara daring atau online. Kami juga berharap semoga anak-anak juga dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter yang telah diterima selama kegiatan MPLS ini sebagai sarana pengembangan karakter, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nilai-nilai karakter tersebut antara lain karakter tahu berterima kasih, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, nilai-nilai Vincenzian, di antaranya sikap sederhana, rendah hati, cinta kasih, mati raga dan penyelamatan jiwa-jiwa, serta nilai-nilai penguatan pendidikan karakter di antaranya religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, serta nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga anak-anak di SD Katolik Santa Maria Tulungagung dapat berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, cerdas, berbudi luhur, terbuka pada perkembangan iptek, peduli kepada sesama dan lingkungan, sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah. Akhirnya kami mengucapkan selamat belajar untuk anak-anakku siswa kelas 1 sampai 6 tahun pelajaran 2020-2021. Tetap tekun dan rajin belajar, meskipun belum sepenuhnya bisa belajar di sekolah. Selamat memulai kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 dengan senantiasa mengembangkan diri dengan prestasi dan kepribadian yang luhur. Kepada Bapak Ibu orang tua, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya ke SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Karena saat ini masih dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19, maka sesuai kebijakan pemerintah, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring atau online, dan ini sangat membutuhkan pendampingan maupun kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Marilah kita senantiasa memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah dapat segera terlaksana kembali secara normal. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Salam karakter, jujur, disiplin, tanggung jawab, yes. Salam Vincenzian, V, satu hati, satu tekad, satu tujuan, Vincenzian, yes. SDK Santa Maria, optimis, bersama kita meraih prestasi, yes.
di SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Mari kita belajar dan berproses bersama kami. Halo adik-adik S1 semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan baik ya. Selamat datang di SDK Santa Maria Tulungagung. Mari kita belajar dan berproses bersama di bawah bimbingan Bapak Ibu Guru yang tentulah baik dan ramah. Selamat belajar ya adik-adik. SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Mari belajar dan berproses bersama. Halo adik-adik kelas 1 semua, selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Mari belajar dan berproses bersama. Selamat datang di SDK Santa Maria Tulungagung. Mari belajar dan berproses bersama kami. Selamat datang di SDK Santa Maria Tulungagung. Mari belajar dan berproses bersama kami. Selamat datang adik-adik kelas 1 yang sangat saya sayangi. Halo adik-adik kelas 1 semua, selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Mari belajar dan berproses bersama. Suster, Bapak Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk menutup kegiatan MPLS pada siang hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mendampingi kami dalam rangkaian kegiatan MPLS yang kami adakan dalam tahun ajaran 2020 dan 2021, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga kegiatan ini mampu memberi bekal anak didik kami agar mereka memiliki karakter yang baik serta kemauan yang keras untuk melanjutkan belajar, terutama dalam masa sulit mewabahnya virus corona ini. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, untuk para suster, guru karyawan, orang tua wali murid, serta sekolah kami SDK Santa Maria yang tercinta ini. Ya Bapa, berkatilah para suster, guru karyawan, orang tua wali murid, dan sekolah kami SDK Santa Maria ini, agar melalui sekolah kami SDK Santa Maria ini serta kerjasama para suster, guru karyawan, dan orang tua murid mampu membentuk anak-anak didik menjadi generasi muda yang penerus bangsa yang tangguh, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman yang berkembang dengan semakin cepatnya ini, agar mereka nantinya menjadi pewarta-pewarta dalam menjalankan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga proses belajar mengajar di tahun 2020-2021 ini selalu dilindungi, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar menempuh hidup tahun 2020-2021 dan berkat Tuhan selalu menyertai kita. Sukses.